Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan pembahasan ensiklopedia salat jilid yang kedua. Sebelum saya masuk ke dalam materi, insya Allah kajian ini mungkin tidak akan lama lagi selesai di jilid yang kedua. Mungkin hanya tinggal 2 atau 3 pertemuan saja. Dan setelah kajian jilid yang kedua selesai, insya Allah kita akan masuk dalam jilid yang ketiga. Untuk jilid yang ketiga, teman-teman yang dulu ketika ikut kajian ini pertama kali, kan kajian ini pertama kali tahun 2019 di BDI. Dan waktu itu sudah banyak yang beli langsung 3 jilid. Jadi nanti bisa dicek di rumah jilid 3-nya masih ada atau enggak. Jangan-jangan sudah enggak ada. Kemudian kajian itu diulang lagi tahun 2021 pasca Covid di bandara. Nah waktu itu ketika kajian dimulai kembali, diulang dari awal, juga banyak yang beli langsung 3 jilid beserta kotak rumah-rumahannya itu. Nanti dicek lagi di rumah, siapa tahu sudah ada, maka enggak perlu beli lagi. Adapun yang belum punya, maka usahakan punya buku. Setelah kajian nanti ada 10 buku di luar. Kalau teman-teman memang belum punya, silakan PO. Karena tinggal 2 minggu atau 3 minggu lagi kajian jilid 3 sudah mulai. Karena stok kami cuma ada 20 biji aja. Jadi nanti siapa tahu masih banyak yang belum punya, terpaksa harus PO terlebih dahulu ke Jakarta. Gitu ya. Jadi supaya tidak kajiannya mulai baru nanya-nanya mana bukunya, bukunya udah nggak ada misalnya. Ya, kebiasaan kita ini seperti itu. Udah kajian jalan sebulan, 2 bulan baru nanya bukunya. Kajian minggu lalu kita bahas tentang isbal dan masih ada PR yaitu kumpulan syubuhat tentang isbal. Apa itu syubuhat? Syubuhat itu artinya sesuatu yang samar-samar, yang salah dibuat orang jadi seolah-olah benar. Itu namanya syubhat. Karena samar-samar karena samar-samar maka yang salah seolah-olah benar. Tentang isbal sudah kita bahas bahwa laki-laki muslim tidak diperkenankan untuk isbal. Apa itu isbal? Isbal adalah menjulurkan pakaiannya lebih dari mata kaki. Sebagian orang ada yang mereka tahu bahwa ada dalil-dalil dan hadis-hadis yang banyak tentang larangan isbal, tapi mereka tidak mau menjalankannya karena banyak faktor. Faktor pertama adalah faktor syahwat. Syahwat itu artinya apa? Karena mengikuti hawa nafsu. Memang sudah tahu dalilnya begitu banyak. Hadisnya minggu lalu dibacakan sangat banyak. Ancaman-ancaman terhadap laki-laki yang celananya di bawah mata kaki ada banyak. Tapi mereka tidak mau dengar karena ada faktor malu. Mereka bilang nanti dibilangin orang kebanjiran. Maka ini faktor syahwat. Saya dengar langsung dari seorang bapak-bapak. Bapak-bapak itu ngobrol sama saya tentang isbal. Teman-temannya semua dari minggu lalu setelah kajian langsung potong celana. Bapak itu tidak mau. Ketika saya tanya, Bapak halangannya apa Pak? Mungkin ada sesuatu. Kalau dia bilang, soalnya saya kerjanya gini. Saya masih bisa Pak ya. Ya udahlah. Yang penting sudah dengar aja. Nah ini beliau ketika ditanya, kenapa Bapak tidak mau potong celana seperti bapak-bapak yang lain? Karena kantornya bareng. Itu mereka sama-sama petinggi bandara. Yang satu bilang, saya nggak mau aja. Alasannya kenapa? Nggak ada, pokoknya saya nggak mau aja. Berarti ini apa namanya? Syahwat. Kalau ada faktor masih ada alasannya begitu. Soalnya kita kerjanya di migas ini
Begitu ya? Enggak juga ya? Polisi lah, saya polisi soalnya nanti celananya kalau kita masa bla 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 bla, masih ada alasannya. Kita masih bilang, oh ya mungkin ada, kasih uzur lah. Ya, tapi ini enggak ada. Beliau ya enggak ada. Karena Pak, pokoknya saya enggak mau aja. Bagaimana dengan hadis yang kemarin? Ya saya belum bisa menerima aja. Sudah banyak dalilnya dia dengar, dia tolak hanya dengan alasan, pokoknya saya enggak mau aja. Kalau ini jelas lah, ya, sesuatu yang sangat mungkar. Faktor yang kedua, orang tidak mau potong celananya, tidak mau di atas mata kaki karena syubhat. Syubhat itu artinya ada sesuatu yang mungkin samar-samar, dia pikir itu benar padahal salah. Minggu lalu sudah kita kumpulkan beberapa. Ada yang bilang, kenapa kita harus potong celana? Ya karena kan di bawah mata kaki, kata Nabi SAW, ma asfalal ka'baini fa finnar. Celana yang di bawah mata kaki maka tepatnya di neraka. Orangnya maksudnya. Terus dia bilang, kalau memang tidak boleh isbal, kenapa kita pakai kaos kaki? Maka jawabannya, kaos kaki itu adalah penutup kaki. Berbeda dengan pakaian yang di atas itu penutup bagian atas. Yang satunya alas kaki, yang satunya penutup bagian atas. Perbedaan yang kedua, baju, gamis, celana, sarung, itu semua adalah menjulur dari atas ke bawah. Sedangkan kaos kaki, makainya dari bawah naik ke atas. Maka tidak bisa menyamakan dua hal yang beda. Kebiasaan orang yang suka mendengarkan syubhat adalah menyamakan yang tidak sama. Seperti syair dibilang musik, musik dibilang syair. Ayat Injil dibilang mirip ayat Quran. Itu kan kemudian membuktikan tentang orang yang kepalanya banyak dengan syubhat. Karena menyamakan yang tak sama. Syubhat yang kedua, mereka bilang, tapi kan yang masuk neraka itu bajunya aja. Kita katakan, tidak mungkin bajunya saja. Karena tidak dikenakan azab pada benda. Tetapi pada kita pelakunya. Apa hukumnya rokok? Nggak ada. Hukumnya rokok nggak ada. Kalau hukumnya membuang rokok, harus buat orang yang sudah ngerokok ya buang rokok. Kalau hukumnya merokok, menghisap rokok, baru ada hukumnya. Maka kita tidak kenakan hukum itu pada bendanya, tapi pada kita yang menggunakannya. Syubhat yang ketiga, kata mereka Raja Saudi aja isbal. Coba lihat bajunya Muhammad bin Salman. Coba lihat bajunya Raja Salman. Maka jawabannya gampang. Bahwa Raja Salman, Muhammad bin Salman dan siapapun raja di muka bumi ini, mereka semua hamba yang mereka harus tunduk terhadap aturan Islam. Aturan Islam ini tidak mengenal kaya dan miskin. Tidak mengenal penguasa dan rakyat jelata. Maka mereka pun sama. Apabila mereka tidak patuh, maka mereka pun masuk neraka. Buat apa kita berdalil dengan manusia biasa? Yang bisa dijadikan dalil itu adalah Nabi SAW dan para sahabatnya dalam kondisi mereka berijma. Jangankan Raja Saudi, Abu Hurairah saja apabila salah maka nggak diikuti. Syubhat yang lain? Nah ini yang berat. Sebagian orang mengatakan isbal itu baru berdosa kalau sombong. Kalau ditanya apa alasannya? Kebanyakan ustadz-ustadz yang mereka tidak mau memotong celananya, ya, karena lebih dari mata kaki, mereka mengatakan karena Abu Bakar pernah bertanya kepada Nabi. Ya, karena Nabi SAW mengatakan janganlah isbal, karena isbal itu termasuk bentuk kesombongan. Maka Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini kalau pakai sarung, maka dia kadang-kadang, kalau bahasa kita, melorot, turun dari tempatnya. Kalau saya tidak perhatikan dia suka melorot. Maka Nabi SAW mengatakan engkau tidak termasuk orang yang sombong. Lalu mereka memahaminya dibalik. Oh berarti kalau tidak sombong itu tidak apa-apa. Berarti celana, baju, jubah itu kalau di bawah mata kaki bagi laki-laki. Kalau tidak sombong maka tidak apa-apa. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah
Kita lihat bagaimana perkataan Abu Bakar tadi. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, sesungguhnya kalau saya tidak perhatikan sarung saya melorot. Kalau dibalik berarti kalau Abu Hurairah memperhatikan maka sarungnya terjaga di tempatnya. Artinya tidak isbal. Ya, maka ini kondisinya berbeda dengan orang yang seperti di zaman sekarang. Mereka di bawah mata kaki celananya bukan karena tidak memperhatikan, melainkan karena sengaja. Kita memang sengaja kok. Waktu beli celana, waktu jahit celana, memang sengaja maunya di bawah mata kaki. Bahkan ada yang memang punya prinsip celananya harus di bawahnya tumit. Jadi bagus kalau terinjak-injak. Apalagi kalau bahannya jeans. Nanti lama-lama dia koyak, orang bilang belel, nanti lama-lama jadi keren. Memang orang menyengaja. Kita kalau berdalil dengan perbuatan Abu Bakar maka tidak cocok. Karena Abu Bakar itu mengatakan kalau saya tidak perhatikan. Adapun kita di zaman sekarang melakukannya secara kesengajaan. Syubhat yang lain. Ada syubhat dan ini syubhat yang bagi saya paling berat. Karena menggunakan kaidah fikih. Kalau dikasih kepada penuntut ilmu ahlu sunnah yang baru mengaji, bisa jadi kena syubhat dan berat. Karena ilmiah. Yaitu pakai kaidah hamlul mutlaq alal muqayyad wajibun. Mengambil yang mutlak didorong kepada yang muqayyad itu wajib sifatnya. Yaitu kaidah apabila ada dalil satunya mutlak, satunya muqayyad, maka yang mutlak ini dibawa ke muqayyad. Yang umum adalah dalil-dalil tentang isbal tanpa sombong. Sedangkan yang muqayyad adalah ditakyid dengan sombong. Lalu mereka mengatakan maka hadis ini dibawa kepada yang sombong. Berarti hanya berlaku apabila yang sombong. Yang tidak sombong maka tidak berlaku hadisnya. Kata Syekh Utsaimin, hanya bisa dilakukan hamlul mutlaq ala muqayyad kalau sebabnya sama. Tapi kalau sebabnya berbeda maka hukumnya juga berbeda. Yang satu sebabnya adalah tanpa kesombongan, yang satu lagi karena kesombongan. Maka Nabi SAW memaksudkan ada kalanya orang diazab karena isbal meskipun gak sombong. Ada kalanya orang diazab karena isbal dan itu karena sombong. Dua hal yang berbeda. Adapun yang isbal tanpa kesombongan, maka sebagaimana hadis Nabi SAW yang umum. Nabi bilang, ma asfalan mina ka'baini fa finnar. Ya, pakaian yang lebih dari dua mata kaki, maka tempatnya di neraka, maksudnya orangnya. Ini tanpa kesombongan. Adapun yang dengan kesombongan, maka sudah kita baca di dalam buku ini. Ada banyak dalil-dalil yang mengatakan orang-orang yang isbal dengan kesombongan, maka mereka diazab dengan beberapa hal. Yaitu, la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah, wa la yanzur ilaihim, wa la yuzakkihim, wa lahum adzabun alim. Orang-orang yang melakukan isbal, celananya lebih dari mata kaki karena kesombongan, maka Allah tidak akan lihat mereka di hari kiamat. Allah tidak akan sapa mereka. Allah tidak akan ajak bicara. Allah tidak akan sucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. Ini dua hal yang berbeda. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, saya tambahkan dua dalil tentang isbal yang tidak kita dapatkan di minggu lalu. Nabi SAW pernah melewati seorang sahabat Nabi yang Nabi SAW melihat bajunya di bawah mata kaki. Maka Nabi pegang setengah betisnya. Nabi bilang tempatnya baju laki-laki di sini. Dipegang di mana ya? Setengah betis. Kemudian beliau bilang apabila enggan maka tidak hak lebih dari ini. Apabila enggan maka tidak hak yang lebih dari ini. Nabi pegang di atas mata kaki. Anggaplah ini tangan saya ini kaki, maka Nabi pegang setengah betis. Kemudian beliau bilang, bila enggan maka tidak hak yang lebih dari ini. Dipegang pas di mata kaki. Itu menunjukkan bahwa laki-laki tempatnya celananya paling ujung adalah di atasnya mata kaki. Seorang laki-laki yang lain pernah ditegur yang mirip-mirip oleh Umar. Umar bilang, Fulan kamu haid. Maka Fulan ini mengatakan, mana ada laki-laki haid?
Maka Umar mengatakan, tapi bajumu baju dengan syariat perempuan. Maksudnya Umar adalah, tapi bajumu di bawahnya mata kaki. Sementara di bawah mata kaki itu syariat buat perempuan. Ya. Maka kemudian Umar minta untuk diambilkan alat pemotong, lalu kemudian dipotong sampai benang-benangnya terurai. Itu menunjukkan bahwa syariat buat perempuan di bawah mata kaki. Sedangkan syariat bagi laki-laki maksimal di atas mata kaki. Silakan teman-teman memilih yang mana teman-teman mau. Semoga nggak ada lagi yang bilang, pokoknya saya nggak mau. Kenapa? Pokoknya nggak apa-apa. Pokoknya saya nggak terima aja. Ya. Karena saya khawatir orang-orang yang demikian itu mendapatkan adab dari Allah. Ustadz kok ekstrim betul. Kurang lebih begini. Sebenarnya mirip-mirip ya. Pernah terjadi suatu hari seorang laki-laki berbicara dengan Ibnu Abbas tentang hukum seputar manasik haji. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah bersabda begini. Laki-laki itu menentang perkataan Nabi. Dia mengatakan, tapi Abu Bakar sama Umar berpendapat begini. Paham ya? Ketika berdiskusi Ibnu Abbas bawakan hadis Nabi. Sedangkan orang ini membantah perkataan Nabi dengan membawakan perkataan Abu Bakar dan Umar. Yang kita yakin gak mungkin Abu Bakar Umar itu menentang Nabi. Mungkin dianya aja yang salah paham. Maka kata Ibnu Abbas apa? Seolah-olah aku melihat ada bintang dilempar ke kepalamu dari atas langit. Ku katakan Nabi bersabda, kamu tentang dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Maksudnya, ini tadi kita bicara tentang hadis-hadis berkenaan dengan isbal. Lalu ada orang berkata, saya nggak mau. Kenapa? Pokoknya nggak mau aja. Ya, ini bukan lagi ditentang dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Ditentang dengan perkataannya dia sendiri. Saya tidak tahu apa yang dilempar dari langit untuk dirinya. Kita menentang perkataan Nabi dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, kata Ibnu Abbas, sepertilah kamu dilempar dengan bintang atau batu dari langit. Ini kau tentang perkataan Nabi dengan perkataanmu sendiri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan untuk pembahasan isbal. Nanti silakan teman-teman mencari penjahit terdekat di rumahnya. Sekarang kita akan masuk dalam kemungkaran yang ketiga di dalam Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu al-kibr. Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan bahasa Indonesianya. Yang lain silakan menyimak Indonesia atau Arab ya. Poin ketiga, sombong. Ya. Ada Termasuk di antara bentuk kemungkaran di hari Id adalah kesombongan. Apa kesombongan di hari Id? Banyak teman-teman. Kesombongan dalam sisi, kalau di negeri kita yang paling banyak sombong dari apa? Baju. Misalnya bajunya ngikuti tren. Kalau Idul Fitri tahun ini trennya namanya apa ya? Apa? Shimmer. Shimmer gitu ya? Hah? Iya, shimmer gitu ya. Blink. Apa kalau kena matahari itu kayak dayang-dayang turun dari langit gitu kan ya. Nah, orang yang punya baju seperti itu, dia debat yang bagus, ya, maka dia bangga. Sedangkan yang dapatnya pas beli di toko online jelek, nangis dia. Baju, apalagi? Saya perhatikan kadang-kadang rumah dan mobil. Karena biasanya 10 hari terakhir orang udah itikaf, tapi renovasi rumah. Ya, panggil tukang cat, kemudian rumahnya diperbaiki, dibagusi. Bahkan ada yang memang sengaja dikejar supaya nanti kalau sudah lebaran bisa pamer rumah baru. Ini bentuk kesombongan. Ada lagi mobil. Karena biasanya kalau jelang-jelang lebaran katanya mobil berhamburan. Banyak orang jual dan banyak orang beli. Orang beli mobil baru. Nggak ada yang tanya, itu mobil apa? Dia bilang, aku beli mobil baru. Nggak ada yang tanya. Aku beli, itu mobil baru. Ya. Nggak ada yang tanya kah? Kemudian makanan. Sebagian orang, mereka sombong dengan makanan yang mereka punya. Karena mereka bisa menghidangkan yang mungkin tidak didapatkan di rumah-rumah orang lain. Nah, silakan. Ada sebagian orang pada hari raya yang meremehkan orang dan bersikap sombong kepada mereka, membanggakan diri mereka sendiri, serta sombong dalam cara berjalan.
Ini jelas haram dan dilakukan kapanpun juga. Oh iya. Kalau tadi itu di Idul Fitri. Adapun di Idul Adha, di antara bentuk kesombongannya, sombong dari sisi hewan kurban. Begitu bangga sebagian orang yang bisa kurbankan sapi limusin. Ada nggak yang lebih mahal daripada limusin? Anggaplah ada. Mereka mampu untuk melakukan itu, kemudian dipamerkan. Kalau nggak tahan, nggak ada yang tahu, maka divideokan. Habis itu distatuskan, distorikan. Lanjut. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan tukhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran surat Al-Isra ayat 37. Allah juga berfirman, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah memalingkan muka dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surah Luqman ayat 18. Selain itu Allah juga berfirman, Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Quran surah Al-A'raf ayat 146. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Taniya itafihi liyudilla an sabilillah lahu fid dunya khizi wa nudhiquhu yaumal qiyamati adzabal hariq. Dengan memalingkan lambungnya atau menyombongkan diri untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, ia mendapat kehinaan di dunia dan di hari kiamat kami merasakan kepadanya azab neraka yang membakar. Quran surah Al-Hajj ayat 9. Allah juga berfirman, Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Quran surah Al-A'raf ayat 40. Oh ya, saya tambahkan satu contoh baru kepikiran gara-gara pegang HP. Termasuk yang suka disombongkan orang kalau lebaran apa? HP baru. iPhone 16 Pro Max. Ya. Begitu datang langsung ditaruh di atas meja. Ya. Biasanya kan handphone di kantong. Karena supaya kelihatan, antara keluarkan dari kantong langsung taruh di meja. Yang dikasih lihat bobanya. Kalau enggak bisa, maka taruh di kantong baju. Yang dikasih lihat apa? Bobanya. Kalau tenggelam bobanya, masukkan sesuatu di kantong biar agak naik dikit, biar kelihatan bobanya. Kalau pakai HP lipat, langsung buka lipat. Padahal kan HP lipat, nelponnya bisa begini aja. Supaya orang tahu itu HP lipat, dibuka dulu. Lanjut. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Quran surah An-Nahl ayat 23. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surah Luqman ayat 18. Allah juga berfirman, Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin.
Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW dia bercerita, Bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilun jummatahu idh khasafallahu bihi fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah. Ketika ada seseorang yang sedang berjalan dengan mengenakan pakaian yang membuat dirinya terkagum padanya dengan menjuntaikan rambutnya, tiba-tiba Allah menenggelamkannya sedang dia terus masuk ke dalam bumi sampai hari kiamat. Ya, kita perhatikan di hadis yang pertama, ini celaan tentang orang-orang yang mereka membanggakan bajunya. Ya. Maka di hari Id, berhati-hatilah bagi kita yang suka pakai baju, apalagi baju baru, kemudian bajunya mahal, dan kita senang diperhatikan orang dengan baju-baju yang mahal tersebut. Terus? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, La yadkhulul jannah man kana fi qalbih mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar atom. Ada seseorang yang berkata, sesungguhnya seseorang pasti menginginkan bajunya bagus dan sendalnya pun demikian. Maka beliau bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu berarti penolakan terhadap kebenaran dan tidak menghargai orang lain. Ya. Teman-teman, stabiloi hadis ini. Karena ini sangat penting dan kadang di antara kita ada yang salah kaprah. Kata Nabi SAW, La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi berupa kesombongan. Intinya ini ancaman dari Allah dan Rasulnya bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Meskipun kesombongannya kecil. Oke? Kemudian sebagian sahabat itu ada yang menjadi rancu dalam pemahaman mereka ketika mereka mengkhawatirkan jangan-jangan pakai baju bagus itu juga kesombongan. Maka di antara mereka ada yang bertanya, Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, kebiasaannya orang itu senang kalau bajunya bagus, alas kakinya bagus. Apakah ini juga bagian dari kesombongan? Maka Nabi SAW mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah mencintai keindahan. Artinya kalau kita pilih baju tersebut atau kita pakai alas kaki tersebut karena lantaran kita senang, kita memang butuhkannya dan dia bagus, apalagi dia adalah hadiah orang misalnya, maka itu tidak termasuk kesombongan apabila tidak ada yang berikut ini. Yaitu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Itu tidak ada kesombongan yang indikatornya ada dua. Indikator kesombongan itu adalah apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kalau kita pakai baju, kebetulan bajunya bagus, tanpa bermaksud untuk merendahkan orang lain. Misalnya kita ketemu dengan teman yang bajunya biasa-biasa. Dia memuji kita, Masya Allah bajumu bagus. Kita bilang, oh ya alhamdulillah kemarin dikasih orang. Oh ya alhamdulillah ini kemarin dikasih bapak. Ya ini kemarin dikasih sama teman. Oh ya kemarin beli di anu. Gak apa-apa. Yang penting jangan ada ghamtun nas. Apa tadi ghamtun nas? Merendahkan manusia. Misalnya kita bilang, bajumu kenapa jelek betul? Orang setelah muji kita, kita balas, kita bilang, iya ya, yang bajuku itu mahal. Gak kayak bajumu ya ampun. Sumpah ya ampun, apa ya, sumpah. Ini ada unsur merendahkan manusia. Dan kita memang lihat kebiasaan orang yang sombong, itu diantaranya kalau dikritik, maka mereka suka merendahkan, anti terhadap masukan, tidak suka dinasihati, dan lebih suka merendahkan orang lain. Maka intinya teman-teman, baju bagus, pakai tas bagus, itu bukan bentuk kesombongan, asalkan tidak ada
dalam rangka meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Lanjut. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang yang makan di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan kirinya. Maka beliau bersabda, "Makanlah dengan tangan kananmu." "Tidak bisa," jawab orang itu. Beliau pun berkata, "Kamu tidak akan pernah bisa." Tidak ada yang menghalanginya menggunakan tangan kanan kecuali sikap sombong. Akhirnya orang itu tidak dapat mengangkat tangannya itu ke mulutnya. Ya. Ini juga perlu di garis bawahi atau di stabiloi. Ada orang makan di dekat Nabi dengan menggunakan tangan kiri. Ya tentu Nabi SAW langsung tegur. Maka Nabi bilang, "Kul biyaminik," makanlah dengan tangan kanan. Orang ini bukan karena sebuah uzur, maka dia cuma mengatakan, "Gak bisa." Ini sama kayak petinggi bandara yang saya pernah bilang, "Kenapa Bapak? Ini dua temannya semua sudah pada potong celana, Bapak enggak?" Pokoknya saya enggak aja. "Kenapa Pak?" "Enggak aja." Nah, bagaimana dengan hadis yang minggu lalu? "Ya pokoknya saya belum terima aja." Sama seperti laki-laki ini disuruh Nabi pakai tangan kanan, bukan karena tangan kanannya ada uzur. Karena kita dapati ada orang tuh tangan kanannya itu enggak bisa diangkat. Teman-teman, mohon maaf, pernah lihat orang tangannya misalnya kayak gini? Ya dia memang gini. Jadi kalau makan dia tangan kiri. Dia memang tidak bisa tangan kanannya karena tangan kanannya tidak bisa menjepit sendok kalau kayak gini. Saya pernah lihat dengan mata saya sendiri. Teman saya, waktu itu saya belum kenal, orang Indonesia baru masuk di kampus saya waktu di Saudi setelah saya tahun kedua. Dia makan tangan kiri karena tangannya begini. Saya udah merhatiin dari belakang, itu siapa? Mahasiswa baru, S2, Masya Allah. Tangan kiri, tapi saya sudah feeling, ini jangan-jangan kayak teman saya waktu di pondok, yang tangannya kayak gini. Ada yang Indonesia langsung datang-datang, tiba-tiba langsung negur, "Maaf Mas, makan tangan kanan." Dia nggak nanya dulu, dia nggak lihat dulu, dia nggak langsung. "Maaf Mas, makan tuh tangan kanan." Kebetulan tangan kanannya memang dia sembunyikan di bawah meja. Dia makan tangan kiri. Sedangkan saya sudah feeling, ini jangan-jangan kayak teman saya waktu di SMP. Karena dia juga sama persis. Tangannya kayak gini, kayak metal ini. Karena memang tidak bisa menjepit sendok. Ya. Begitu dia bilang, "Maaf, saya nggak bisa, tangan saya kayak gini." Saya malu banget ya. Untung bukan saya yang lakukan. Tapi saya melihatnya aja udah malu. Karena kita ini sekolah di Saudi, tapi kita kok negur orang itu nggak ini dulu ya, nggak nanya dulu, nggak apa dulu gitu loh. Langsung tembak-tembak kayak gitu. Kebetulan yang ditembak ternyata ada kecacatan pada tangannya. Kan nggak enak sekali ya. Nah laki-laki ini tidak punya uzur seperti itu. Laki-laki ini cuma bilang, "La astati'," nggak bisa. Maka Nabi SAW mengatakan, "Kamu nggak akan pernah bisa." Nggak ada yang menghalangi kecuali karena sombong saja. Karena ditegur nggak terima, karena dikritik tidak mau menerima, dinasehati membentengi diri, defense duluan. Ya. Maka akhirnya laki-laki itu betul-betul tidak bisa mengangkat tangannya ke mulut, dikarenakan kesombongannya. Di dalam kitab Ta'zimus Sunnah ada riwayat Abu Hurairah pernah bilang begini. Saya tidak tahu riwayatnya ada nggak di sini. Tapi saya bacakan saja, saya sebutkan saja, khawatir ternyata nanti tidak ada dan saya akhirnya terlupa. Abu Hurairah bilang begini, di dekat sebagian orang. Ya, kata Nabi SAW, "Idza staiqadha ahadukum min naumi fala yaghmis yadayhi fil inai hatta yaghsilha thalathan." Siapa yang baru bangun dari tidur, maka jangan langsung mencelupkan tangannya ke dalam bejana berisi air sebelum dicuci dulu di luar 3 kali. Untuk memahaminya teman-teman silahkan bayangkan dibangunkan sahur, langsung ke meja makan, di atas meja kan ada kobokan. Itu tidak boleh, haram hukumnya tangannya langsung masuk ke dalam kobokan. Dikarenakan kita baru bangun tidur. Sebelum masuk kobokan apa yang harus dilakukan? Dicuci dulu di luar 3 kali. Entah disiram pakai air gayung atau dibuka keran kemudian dicuci di bawah keran. Lalu Abu Hurairah mengatakan, kenapa Nabi melarang demikian? Nabi mengatakan, fa innahu la yadri aina batat yaduhu.
Dia harus cuci dulu tangannya di luar 3 kali sebelum masuk ke dalam bejana. Karena dia tidak tahu waktu dia tidur tangannya ada di mana. Dan teman-teman, saya yakin sudah tahu kita kadang-kadang kalau tidur pasti tangannya enggak selalu di tempat yang sama. Bisa jadi garuk ketek, bisa jadi garuk selangkangan, bisa jadi garuk betis, bisa jadi gitu kan. Tangan ini kan bisa jadi kotor. Begitu. Maka laki-laki yang mendengarkan perkataan Abu Hurairah ini komentar. Tapi komentarnya kalau komentar yang memang ngejek perkataan Nabi. Kayak laki-laki ini disuruh makan tangan kanan, nggak bisa. Laki-laki ini ngejek. Saya tahu kalau tidur tangan saya di mana. Kan tadi Nabi bilang apa? Karena dia tidak tahu di mana tangannya berada waktu tidur. Maka dia komentarnya letuk. Apa celetukannya? Saya tahu di mana sih tangan saya itu kalau tidur. Dan besok harinya dia tidur malam, dia bangun dalam keadaan satu pergelangan hilang masuk dalam dubur. Ini sepergelangan tangan ini masuk dalam duburnya. Dia bangun dalam keadaan begini tangannya. Tangannya masuk dalam dubur sampai pergelangan. Sebagai bentuk hukuman dari Allah karena menghinakan hadis Nabi. Kita kembali ke isbal. Kalau tidak mau karena masih syubhat, ya tidak apa-apa lah. Atau ada syubhatnya, ada ikhtilaf, ya sudah. Tapi kalau yang kayak tadi, pokoknya saya nggak mau aja. Nah ini hati-hati. Lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia bercerita, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla pernah berfirman, Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani wahidan minhuma fadhaqatuhu finnar. Kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Oleh karena itu barang siapa merebutnya dalam salah satu hal dari keduanya dariku, maka aku akan campakkan dia ke dalam neraka. Ya. Maksudnya adalah dengan kata yang lain dari hadis ini, tidak boleh ada yang punya kesombongan kecuali hanya Allah. Jika ada yang berhak untuk sombong, maka hanya Allah. Karena memang hanya Allah yang punya sebab-sebab untuk dia sombong. Kalau kita yang mau disombongin apa? Ya, manusia biasanya sombong karena apa? Karena kaya. Kayanya dari siapa? Oh, karena dia paling pintar otaknya. Otaknya dari siapa? Karena yang paling cantik, paling gagah. Itu wajahnya dari siapa? Bajunya yang paling bagus. Bajunya yang kasih siapa? Karena itu semua bukan punya kita, maka untuk manusia tidak ada yang berhak untuk sombong. Jika ada yang berhak untuk sombong, maka hanya Allah. Ya, makanya Allah mengatakan al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah selendangku. Kemudian Allah mengatakan, siapa yang mau merebut salah satu dari dua ini, diantaranya adalah kesombongan, maka aku akan tenggelamkan dia atau aku akan hinakan dia di dalam api neraka. Lanjut. Dalam lafaz Muslim disebutkan al-izzu izaruhu wal kibriya'u ridauhu faman yunazi'uni 'adzabtuhu. Kemuliaan adalah kainnya dan kesombongan adalah selendangnya. Oleh karena itu barang siapa merebutnya dariku maka aku akan mengazabnya. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jal auha ilayya an tawadhu'u hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yafkharu ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bertawaddu atau rendah diri, sehingga seseorang tidak akan berbuat aniaya terhadap orang lain dan tidak juga seseorang membanggakan diri atas orang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadda'a ahadunillah illa rafa'ahu Allahu ta'ala." Tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta, tidaklah Allah menambah kepada seseorang hamba dengan sifat pemaaf yang dimilikinya, melainkan akan bertambah kemuliaan. Tidaklah seseorang bertawaddu karena Allah, melainkan Allah yang maha tinggi akan mengangkatnya. Ya. Perlu dicermati di sini, digaris bawahi, distabiloi. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu ta'ala. Tidak ada orang yang mereka bertawadhu kecuali Allah akan justru mengangkat derajatnya. Maksudnya siapa
yang berusaha untuk merendahkan dirinya, maka justru Allah angkat. Tapi yang perlu kita cermati di sini ada kata lillah. Apa artinya lillah? Karena Allah, untuk Allah, demi Allah. Artinya ada tawadhu yang kalau dikerjakan bukan karena Allah, maka justru Allah akan rendahkan orangnya. Karena kadang-kadang ada orang tawadhu, tapi tawadhunya tawadhu kepura-puraan. Pura-pura tawadhu supaya orang bilang tawadhu, padahal itu dalam rangka meninggikan dirinya sendiri. Ada orang ikhlas, tapi ikhlasnya bukan karena Allah, tapi ikhlasnya diikhlas-ikhlaskan supaya orang bilang ikhlas. Maka ada juga tawadhu yang bukan karena Allah. Ya, dan tawadhu itu harus karena Allah. Maka siapa yang tawadhunya adalah supaya orang bilang tawadhu, maka ini justru bukan karena Allah. Yang nanti dampaknya adalah sebaliknya. Yaitu bukannya Allah mengangkat derajat, tetapi Allah justru akan menimpakan kepada dia kehinaan. Lagi pula beda antara yang memang natural dengan yang dibuat-buat. Kerendahan hati yang dibuat-buat itu akan tampak. Berbeda dengan yang memang pada dasarnya natural untuk Allah Ta'ala. Satu hadis lagi. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia bercerita, unta Nabi SAW diberi nama Al-Atba. Unta beliau ini tidak pernah didahului, lalu ada seorang badui yang datang dengan menaiki tunggangannya dan mendahului unta beliau itu. Spontan saja hal tersebut membuat kaum muslimin berang seraya berkata, unta Atba didahului. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna haqqan 'alallahi an la yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ah. Sesungguhnya merupakan hak bagi Allah untuk tidak menonjolkan sesuatu dirinya dari dunia ini, melainkan Dia akan merendahkannya. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Tiga lagi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun muhlikatun wa thalathun munjiyatun wa thalathun kaffaratun wa thalathun darajatun. Fa ammal muhlikatu fasyukhun muta'un wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Wa ammal munjiyatu
fal adlu fil ghadabi war ridha wal qasdu fil faqri wal ghina wa khasyatullahi fis sirri wal alaniyati. Wa ammal kaffaratu fantidharus salati ba'da salati wa isbaghul wudu'i fis sabrati wan naqlul aqdami ilal jama'ati. Wa ammad darajatu fa it'amut ta'ami wa ifsya'us salami was salatu bil laili wan nasu niyamun. Ada 3 perusak, 3 penyelamat, 3 kafarat, dan 3 peninggi derajat. 3 perusak adalah kekikiran yang selalu ditaati, hawa nafsu yang selalu diikuti, serta kekaguman seseorang pada dirinya sendiri. Ya. Ini di garis bawahi atau di stabiloi. Wa ajabuhul mar'i bi nafsihi. Yaitu kekaguman seseorang pada dirinya sendiri. Ini termasuk di antara muhlikat, yaitu hal-hal yang bisa menghancurkan dan membinasakan seseorang. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan sombong, yaitu takjub pada diri sendiri. Kenapa orang takjub dengan dirinya sendiri? Ada banyak faktor. Kekayaan, kepintaran, kemudian fisik, dan yang sedang diributkan oleh banyak orang yaitu nasab. Kebanggaan sebagian orang manakala dikritik tentang dirinya itu turunan siapa. Kalaupun gak ada yang mengakui, gak ada yang perlu ya begitulah ya. Menjadi perdebatan. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Lau saraqat Fatimatu laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah, siapa yang meragukan nasabnya Fatimah? Kalau seandainya Fatimah itu mencuri, kupotong tangannya. Artinya nasab itu gak ada gunanya tanpa ketakwaan. Itu saja. Lanjut. Sedangkan 3 penyelamat adalah bersikap adil ketika marah dan ridho, sederhana ketika miskin dan kaya, dan takut kepada Allah ketika sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Adapun 3 kafarat adalah menunggu sholat setelah sholat, menyempurnakan wudhu pada saat kekurangan air, dan melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Ya, yang dimaksud dengan menunggu sholat setelah sholat seperti kita, yaitu menunggu sholat isya dalam keadaan tidak pulang, tapi sambil beribadah di dalam masjid dengan ibadah yang sambil menunggu waktu datangnya sholat berikutnya. Terus? Mengenai 3 derajat adalah memberi makan, menyebarkan salam, dan sholat malam ketika orang-orang tertidur lelap. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Man ta'adzama fi nafsihi aw ikhtala fi misyatihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadbanu. Barang siapa merasa bangga pada dirinya sendiri atau sombong dalam jalannya, maka dia akan menemui Allah Azza wa Jal sedangkan dia dalam keadaan marah kepadanya. Siapa yang menyombongkan diri, takjub pada dirinya sendiri, menyombongkan pada jalannya, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah marah. Saya pribadi, saya mohon maaf kepada jamaah apabila mungkin jamaah bertemu dengan saya dalam kondisi jamaah mengira saya sombong gitu ya. Kadang saya itu jalan dalam kondisi sedang berpikir, dan berpikirnya ini membuat saya tidak begitu tahu dengan orang-orang di sebelah yang mungkin berpapasan. Yang lebih parah lagi kalau saya nggak pakai kacamata. Kalau saya nggak pakai kacamata itu saya nggak bisa lihat wajahnya. Kira-kira 2 meter, 3 meter itu nggak lihat siapa. Kayak gini. Nah, ada orang yang mungkin sudah hafal, alhamdulillah. Ya, dari jauh kemudian ketemu, baru mata saya mincing, oh antum. Udah tahu Ustaz, pasti nggak pakai kacamata. Jadi nggak acuh gitu. Mohon maaf seandainya ada hal-hal yang mungkin zaman menganggap ini Ustaznya sombong. Terus satu lagi. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW. Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amthalad dzarri fi suwarir rijali yaghshahumudz dhullu min kulli makan fayusaquna ila sijnin fi jahannama yusamma bulasa ta'luhum narul anyari yusqawna min usarati ahlin nari
tinatal jabal. Khobal. Oh, tinatal khobal. Orang-orang sombong itu akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak seperti semut kecil dalam wujud laki-laki yang diliputi oleh kehinaan dari segala penjuru. Mereka digiring ke penjara yang terdapat di neraka jahanam yang bernama Bulas. Mereka dinaungi api yang menyala-nyala dan diberi minum dari kotoran penghuni neraka berupa nanah dan darah dari penghuni neraka atau tinatul khobal. Nah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang senantiasa merendahkan hatinya dan dijauhkan dari sifat-sifat kiber. Sebagai penutup, masih ada 3 menit. Kalau ada yang bertanya, Ustadz bagaimana tipsnya atau terapinya kalau kita memang kadang-kadang diliputi dengan penyakit kiber atau sombong. Ya, karena ada sombong itu yang kadang-kadang kita tidak inginkan, tapi karena faktor tertentu di dalam perjalanan kita mulai dari kecil membuat kita kadang-kadang kesombongan itu muncul. Sebagai contoh teman-teman, termasuk di antara yang harus dihindari oleh orang tua itu adalah memuji-muji anaknya. Apalagi di depan anaknya dan di hadapan orang lain. Karena senang memuji anak itu kadang-kadang membuat anak itu senang dengan bangga diri. Makanya tadi muncul man ta'azzama fi nafsihi, ya, aw ikhtala fi masyiatihi. Terus ada kata-kata Nabi tadi apa tuh? Siapa yang bangga dengan dirinya sendiri, itu diantara faktornya adalah karena terbiasa dipuji. Dipuji di depan dirinya, ya. Kemudian kadang-kadang dipuji di depan orang-orang lain. Baik, kembali ke pertanyaannya. Kalau seandainya itu sudah ada pada diri kita, bagaimana cara menghilangkannya, terapinya? Di antaranya adalah bila muncul kesombongan itu atau rasa bangga diri itu pada diri kita, maka sering-sering ucapkan di atas langit. Di atas langit. Dia apa yang membuat kita sombong? Kepintaran. Sepintar-pintarnya orang pasti masih ada yang lebih pintar. Ya. Banyak ilmunya. Berilmunya seseorang pasti ada yang lebih berilmu dari dirinya. Kalau karena kekayaannya, karena kendaraannya, karena bajunya, maka apa yang dia punya pasti ada orang yang punya lebih dari dirinya. Apapun itu. Termasuk juga misalnya kita menjadi pendakwah. Kita punya sekolah, kita punya ini, punya itu, kita punya pengikut banyak. Apa yang kita punya pasti ada yang lebih dari kita. Sebanyak-banyaknya ustadz di Balikpapan mungkin kalau hadir jamaahnya paling 200-300. Kalau datang masyayikh ke Balikpapan, Ustadz Syafiq waktu datang ke sini sampai gak bisa masuk dari bundaran sana. Kalau Ustadz Syafiq mau berbangga diri misalnya, aku Masya Allah kok ke Balikpapan tumpah ruah, se-BDI ketutup jalanannya. Kalau dia mau bangga diri, kita bilang itu kan antum. Kalau Syekh Abdul Razak datang ke sini kira-kira sampai ke patung kuda-kuda kali. Kita harus bikin monitor-monitor berjalan sampai jalanan sana. Kalau Syekh Sudais datang ke Balikpapan, kira-kira tumpah ruahnya kayak apa? Ya. Kalau nanti Syekh Sudais mau bangga diri juga, Masya Allah saya ke Indonesia, ada kota namanya Balikpapan, tertutup seluruh satu komplek, ya, saya ngisi di sana. Kita bilang pasti ada yang lebih lagi dari Syekh Sudais. Bagaimana kalau yang datang adalah Abu Hurairah? Seandainya Abu Hurairah masih hidup. Bagaimana kalau seandainya Nabi yang masih hidup? Ya, oleh karenanya tidak ada yang perlu dibanggakan. Bila muncul kebanggaan pada diri kita, kita katakan di atas apa yang kita punya pasti ada yang lebih tinggi lagi. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.